Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Imam selaku dosen pengampu mata kuliah tindak pidana umum dan teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan video pembelajaran guna untuk memenuhi ujian tengah semester. Dan kelompok 6 di sini akan membahas mengenai tindak pidana terhadap badan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kami akan memulai penyampaian tersebut. Pengertian tindak pidana. Menurut WOS, tindak pidana adalah salah satu kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan. Jadi suatu kelakuan yang ada pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Menurut Port Jodicoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan pelakunya dikenakan hukuman pidana. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Jenis-jenis tindak pidana menurut Oil Jatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan di atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut. A. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana KUHP, dibedakan antara lain kejahatan yang dibuat dalam buku 2 dan pelanggaran yang dimuat dalam buku 3. Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi buku kedua dan menjadi buku ketiga, melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan. Cara merumuskan dibedakan dalam tindak pidana formil dan tindak pidana material. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana material inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Kerana itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. C. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja. Contoh tindak pidana kesengajaan yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut. Pasal 310 KUHP penghinaan, yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang. Pasal 322 KUHP membuka rahasia, yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya kerana jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian, culpa orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan. Misalnya pasal 360 ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka. D. Berdasarkan macam perbuatannya. Tindak pidana aktif. Perbuatan aktif juga disebut perbuatan material adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan 20 tubuh orang yang berbuat. Misalnya pencurian pasal 362 KUHP dan penipuan pasal 378 KUHP. 1. Penganiayaan biasa. Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa, Juan misandering, yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan pasal 351. Sungguh tepat setidak-tidaknya ya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya.
Dilihat dari sudut pandang undang-undang dalam merumuskan penganiayaan, kejahatan ini mempunyai suatu keistimewaan apabila pada rumusan kejahatan-kejahatan lain, pembentukan undang-undang dalam membuat rumusan adalah dengan menyebutkan unsur tingkah laku dan unsur lainnya, seperti kesalahan, melawan hukum, atau unsur mengenai objeknya, mengenai cara melakukannya, dan sebagainya. Tetapi pada kejahatan yang diberi kualifikasi penganiayaan, pasal 351 ayat 1 ini dirumuskan dengan sangat singkat, yaitu dengan cara menyebut kualifikasinya sebagai penganiayaan atau mishandling, sama dengan judul dari bab 20, dan menyebutkan ancaman pidananya. Pasal 351 merumuskan sebagai berikut. Yang pertama, penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.000. Yang kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Yang ketiga, mengakibatkan mati. Mengakibatkan mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Selanjutnya yang keempat, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Yang kelima, percobaan untuk melakukan kejahatan tidak pidana. Menurut R. Susilo, penganiayaan yang dimaksud dalam pasal 351 KUHP ini adalah penganiayaan biasa yang diancam berat jika penganiayaan biasa ini berakibat luka berat atau mati tentang luka berat. Dapat dilihat dalam pasal 90 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Luka berat atau mati ini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat. Dalam doktrin hukum pidana, berdasarkan histori atau sejarah pembuatan dari pasal-pasal yang bersangkutan, sebagaimana yang diterangkan di atas, penganiayaan diartikan sebagai pembuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka letsel pada tubuh yang lain. Yang kedua, penganiayaan kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan atau least mishandling dalam undang-undang ialah penganiayaan yang dimuat oleh dalam pasal 352 yang rumusannya sebagai berikut. Yang pertama, yang tersebut dalam pasal 353 dan pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian dipidana sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.000. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi pemberi bantuan atau bawahannya juga bisa. Yang kedua, untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Batasan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang satu, bukan berupa penganiayaan berencana dalam pasal 353. Selanjutnya yang kedua, penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya terhadap pegawai negeri terutama yang sedang atau karena menjalankan tugasnya yang sah dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum dalam pasal 356. Yang ketiga, tidak, yang pertama menimbulkan penyakit, atau yang kedua halangan untuk menjalankan pekerjaan, yang ketiga pencarian. Selanjutnya yang ketiga, penganiayaan berencana. Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut. Yang satu, penganiayaan dengan rencana lebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Selanjutnya yang kedua, jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka, terutama luka berat, yang bersalah akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Yang ketiga, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana paling lama 9 tahun. Ketentuan pasal 353 ini dinamakan sebagai penganiayaan berat. Agar dapat dijatuhi pasal ini, maka niat si pembuat harus ditujukan pada melukai berat, artinya luka berat. Harus dimaksud oleh si pembuat.
Apabila tidak dimaksud dan luka berat itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu masuk ke dalam penganiayaan biasa yang berakibat luka berat. Ada 3 macam berencana, yakni 1. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian. Selanjutnya yang kedua, penganiayaan berencana yang berakibat luka berat. Yang ketiga, penganiayaan berencana yang berakibat kematian. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penganiayaan terhadap badan. Selanjutnya, penganiayaan berat. Penganiayaan berat ini diatur dalam KUHP pasal 354. Adapun penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, kesalahan, yakni kesengajaan. Kedua, perbuatan melukai berat. Ketiga, objeknya, yaitu tujuan orang lain. Keempat, akibatnya, yaitu luka berat. Perbuatan melukai berat dapat dilihat pada pasal 90 KUHP. Adapun penganiayaan berat ada 2 macam. Yang pertama, penganiayaan berat biasa diatur dalam 354 ayat 1 KUHP dan dipidana selama 8 tahun. Yang kedua, penganiayaan berat yang menimbulkan kematian ayat 2 pada pasal 354 KUHP ayat kedua yang diancam selama 10 tahun. Selanjutnya, penganiayaan berat berencana. Penganiayaan berat berencana dimuat dalam pasal 355 KUHP yang rumusannya sebagai berikut. Pertama, penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kedua, jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun. Jika dipidana dari sudut terjadinya penganiayaan berat berencana, maka kejahatan ini adalah berupa bentuk hubungan antara penganiayaan berat pasal 354 ayat 1 dengan penganiayaan berencana pasal 353 ayat 1. Selanjutnya, penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu. Pidana ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP. Dapat ditambah sepertiga. Yang pertama, bagi yang melakukan kejahatan terhadap ibunya dan bapak sahnya, istri atau anaknya. Kedua, jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika menjalankan tugasnya yang sah. Ketiga, jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan ataupun diminum. Kemudian rumusan pasal 354, 358 tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut. Unsur objektif, perbuatan yaitu turut serta dalam penyerangan, dalam perkelahian di mana terlibat beberapa orang, dalam perkelahian menimbulkan akibat adanya luka berat dan adanya yang mati. Selanjutnya unsur subjektif yaitu dengan sengaja. Contoh kasus pertama yaitu kasus Rahmat Hidayah Santoso, anak kandung penderita paru dan asma dianiaya yang menyebabkan kematiannya Jumat 5 Mei 2006. Rahmat yang bertempat tinggal di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panurukan, Kabupaten Situbondo, melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangganya terhadap Hanif Hibatullah Soleh, anak kandungnya sendiri. Hasil perkawinannya dari seorang Ruli Yuliana Hanif yang berusia 5 tahun dengan menderita penyakit radang paru-paru yang baru 4 bulan tinggal bersama ayahnya karena sebelumnya bocah itu diasuh oleh neneknya. Rahmat berusaha mengobati penyakit anaknya dengan cara terapi sendiri yang dipelajari dari televisi dan buku pengobatan. Semula Soleh diberi makan, kemudian dibawa ke ruang tamu, hidung dan mulutnya disumbat beberapa detik yang menyebabkan Soleh muntah. Nasi campur air, setelah itu dibawa ke kamar mandi untuk dimandikan dan disiram dengan air sampai bersih. Anak kecil itu disiram terus-menerus kurang lebih selama 1 jam dengan air keran. Kemudian Soleh memberontak terhadap perbuatan ayahnya. Anak itu dicubit dan tentu tidak kuasa melawan ayahnya sehingga jatuh ke lantai dan posisi telungkup. Ayahnya membantu membangunkan dan mengambil handuk, kemudian anak kecil itu jatuh lagi dan ayahnya berteriak memanggil istrinya. Suami istri itu panik melihat kondisi anaknya yang segera dilarikan ke rumah sakit dengan mengendarai sepeda motor.
Soleh mengalami kondisi kritis. Dr. Iwan Yulianto tidak berhasil menyelamatkan nyawa Soleh. Hasil visum dokter menunjukkan bahwa terdapat memar pada kepala bagian atas samping kanan, luka lecet pada bahu kanan, lengan kiri, dan kaki kiri. Pemeriksaan bagian dalam menunjukkan bahwa anak itu mengalami pendarahan di otak karena benda tumpul dan serangan asma. Dengan demikian, visum dokter menyimpulkan bahwa Soleh meninggal dunia akibat pendarahan di otak, trauma, benda tumpul, dan serangan asma. Jaksa menyimpulkan bahwa meninggalnya Soleh karena penganiayaan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri, dan karena itu ayah Rahmat diancam dengan hukuman pidana pasal 5 huruf A junto pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jaksa mendakwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berakibatkan kematian, dan karena itu menuntut hukum 8 tahun penjara dikurungi selama terdakwa berada dalam tahanan. Pengadilan Negeri Situbondo memutuskan bahwa terdakwa Rahmat Hidayat Santoso terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaan menyebabkan kematian seorang, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan pada tanggal 28 November 2006. Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo. Sebaliknya, jaksa penuntut umum mengajukan permohonan kasasi dengan alasan yaitu majelis hakim tidak menerapkan ketentuan pasal 185 ayat 4 dan 6 KUHP, yaitu tentang adanya hubungan dan persesuaian antara keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri. Akan tetapi majelis hakim hanya mengambil sepotong-potong dari rangkaian keterangan saksi tersebut. Majelis hakim tidak menerapkan ketentuan pasal 187 huruf B KUHP, yaitu tidak mempertimbangkan adanya alat bukti surat berupa visum et rerum jenazah yang dibuat oleh dokter yang menyimpulkan bahwa sebab kematian karena pendarahan di otak, trauma, benda tumpul, karena asma sehingga penderita meninggal karena penganiayaan. Majelis hakim menafsirkan untuk tindak pidana bahwa apa yang dilakukan terdakwa terhadap korban merupakan kealpaan, sebab menurut doktrin yang ditulis oleh Profesor Stoci Ketenagakerjaan SH bahwa kealpaan yang harus memenuhi 2 syarat, yaitu tiada kehati-hatian yang dipergunakan atau tidak ketelitian diperlakukan, yang B akibat yang dapat digunakan sebelumnya atau keadaan atau akibat yang dapat diduga sebelumnya yang membuat perbuatan itu menjadi perbuatan yang dapat dihukum. Apa yang dilakukan terdakwa yang mengetahui bahwa korban menderita paru-paru asma diobati secara ilmu yang tidak masuk dari ajaran dokter, lalu makanan disiram dengan air dan dimandikannya dengan gayung sehingga korban memberontak dan terlepas dari pegangan terdakwa yang menyebabkan korban terjatuh dan kepala membentur lantai kamar mandi yang menyebabkan kematiannya bukanlah merupakan kealpaan atau kurang hati-hati. Teori kesengajaan yang dikemukakan oleh Jonkers dalam Handbook Het van Henderland Starchat menunjukkan bahwa hukum pidana menunjukkan 3 gradasi. Yang pertama yaitu kesengajaan yang memang ditunjukkan terhadap orang yang dimaksud. Kemudian yang kedua, kesengajaan yang secara pasti diketahui oleh pelakunya bahwa kesengajaan itu mempunyai akibat sampingan. Dan yang ketiga, kesengajaan yang mungkin menyebabkan akibat sampingan atau kesengajaan bersyarat. Mahkamah Agung dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam putusan menolak permohonan kasasi jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo. Karena itu terdakwa dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo, yaitu 2 tahun 6 bulan di penjara. Analisis saya, kasus Rahmat Hidayat Santoso, di mana anak kandung penderita paru-paru asma dianiaya yang menyebabkan kematiannya. Pada Jumat 5 Mei 2006, Rahmat yang bertempat tinggal di Desa Sumber Kolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, melakukan kekerasan fisik terhadap Hanif Hibatullah Soleh. Soleh
berusia 5 tahun menderita sakit radang paru-paru yang baru 4 bulan tinggal bersama ayahnya ini. Dikarenakan sebelumnya bocah itu diasuh oleh neneknya. Rahmat berusaha mengobati penyakit anaknya yang dengan cara terapi sendiri yang dia pelajari dari televisi dan buku-buku pengobatan. Dan semula-mula Soleh diberi makan, kemudian dibawa ke ruang tamu. Hidung dan mulutnya disumbat beberapa detik yang menyebabkan Soleh muntah nasi bercampur air. Setelah itu dibawa ke kamar mandi untuk dimandikan dan disiram dengan air sampai bersih. Anak kecil itu disiram dengan air kurang lebih 1 jam dengan keran air. Ketika Soleh memberontak terhadap perbuatan ayahnya, anak itu dicubit. Dan tentu saja anak itu tidak kuasa melawan ayahnya, sehingga jatuh ke lantai dalam posisi telungkup. Ayahnya membantu membangunkannya dan mengambil handuk. Kemudian anak kecil itu jatuh lagi dan ayahnya berteriak memanggil istrinya. Suami istri itu panik melihat kondisi anaknya dan dengan segera melarikan anaknya dengan motor ke rumah sakit Elizabeth Situbondo. Dan sesampainya di rumah sakit, Soleh mengalami kondisi kritis. Dr. Iwan Yulianto tidak berhasil menyelamatkan nyawa Soleh. Hasil visum dokter menunjukkan bahwa terdapat memar pada kepala bagian atas samping kanan dan lengan kiri dan kaki kiri. Pemeriksaan bagian dalam menunjukkan bahwa anak itu mengalami pendarahan di otak dan serangan asma. Dengan demikian, visum dokter menyimpulkan bahwa Soleh meninggal dunia akibat pendarahan di otak, trauma benda tumpul, dan serangan asma. Sehingga jaksa menyimpulkan bahwa meninggalnya Soleh karena penganiayaan yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Dan karena itu, ayah Rahmat diancam dengan hukuman pidana pasal 5 huruf A junto pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan di mana unsur pasal 5 huruf A, barang siapa dengan sengaja melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat. Dan adapun unsur-unsur pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, setiap orang melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban. Sehingga jaksa mendakwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tidak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berakibatkan mati. Dan karena itu, menuntut hukuman 8 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Pengadilan Negeri Situbondo memutuskan bahwa terdakwa Rahmat Hidayat Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaan menyebabkan matinya orang, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan pada 28 November 2006. Dan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo. Sebaliknya, jaksa penuntut umum mengajukan permohonan kasasi. Namun, Mahkamah Agung dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, dalam putusannya menolak permohonan kasasi jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo. Karena itu, terdakwa dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo selama 2 tahun 6 bulan. Baiklah, di sini saya akan membacakan kasus kedua, tindak pidana terhadap badan. Kasus unggul Nikanor Siahaan. Pemukulan terhadap istri dihukum 2 tahun. Terdakwa Nikanor melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap istrinya, Riama Francisca Borumanik, hanya karena masalah sepele. Terdakwa kehilangan uang Rp100.000 dan menuduh istrinya yang mengambil. Merasa tidak pernah mengambil uang tersebut, istri membantah sehingga timbul pertengkaran. Terdakwa merasa jengkel,
lalu memukul mata kiri dan pelipis sebelah kiri istri, sehingga ia merintih kesakitan. Terdakwa terus mendesak supaya istri mengaku, yang memaksanya mengeluarkan kata-kata menyakitkan terdakwa. "Enggak ada, kalau kau terus menuduh saya, besok saya ganti sama tanah perkuburanmu." Mendengar kalimat tersebut, terdakwa melakukan aksi kekerasan berikutnya dengan cara menumbuk bagian lengan tangan sebelah kiri dan kanan. Perbuatan itu menyebabkan istri yang menjadi saksi korban menderita kesakitan karena pelipis, mata, dan lengan sebelah kiri bengkak, yang seluruhnya dinyatakan dalam visum et repertum oleh Dr. Doni Megasurya dari Rumah Sakit Umum Sara Medan. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 356 ayat 1 KUHP. Atas dasar dakwaan tersebut, terdakwa dituntut hukuman pidana 2 tahun penjara dan dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000. Pengadilan Negeri Medan menyatakan terdakwa Unggul Vikanor Siahaan atau Nikanor terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap istrinya dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun. Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbuatan dengan kekerasan terhadap keluarganya. Dan oleh karena itu, menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Hukuman itu diperberat oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan pertimbangan bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa dirasa terlalu ringan dan tidak setimpal dengan perbuatannya. Selain itu, terdakwa terlalu merendahkan martabat perempuan yang seharusnya sebagai suami dapat menjaga dan mengangkat derajat dan martabat seorang perempuan selaku istrinya. Dalam memori kasasinya Kepala Mahkamah Agung, terdakwa menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak menerapkan hukum acara pidana karena mengabaikan hak-hak terdakwa untuk didampingi penasehat hukum. Melarang menghadirkan saksi-saksi terdakwa, keterangan saksi saling bertentangan, fakta hukum di persidangan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Mengenai pertimbangan hakim tingkat banding, terdakwa menyatakan antara lain bahwa saksi korban atau istrilah yang justru melakukan penganiayaan terhadap terdakwa dengan cara menggigit sebelah kiri dan memukul pakai alu, namun terdakwa tidak membuat pengaduan, sehingga kini masih terbekas di tangan terdakwa. Tindakan saksi korban itu tidak terungkap di Pengadilan Negeri Medan, sehingga terdapat adanya manipulasi fakta. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tidak sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yang hanya menuntut hukuman 2 tahun penjara, sehingga putusan tersebut dianggap tanpa pertimbangan dan dasar hukum yang jelas. Selain itu, terdakwa keberatan dengan pertimbangan hakim pengadilan tinggi, karena terdakwa melakukan tindak pidana yang merendahkan wanita tidak dikuatkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi sehingga haruslah ditolak. Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi yang diajukan pemohon terdapat cukup alasan untuk dikabulkan, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Medan harus dibatalkan. Dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan yang dianggap sudah tepat dan pertimbangannya diambil alih oleh Mahkamah Agung, dan dengan mengadili sendiri Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi pemohon kasasi atau terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dengan menyatakan terdakwa Unggul Vikanor Siahaan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap istrinya dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun. Saya akan menganalisis kasus 2. Berdasarkan perlakuan dari Nicanor yang melakukan perbuatan kekerasan fisik, hal ini membuat Nicanor dikenakan tindakan KDRT, yang dimana hal ini dikenakan pasal 44 ayat 1
yang dimana berbunyi, setiap orang melakukan perbuatan fisik dalam lingkungan rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Di sini, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa melakukan pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Namun, atas dasar dakwaan tersebut, berdasarkan pasal 356 ke 1E KUHP yang berbunyi, pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah sepertiga. Ayat 1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya, atas berdasarkan dakwaan tersebut, terdakwa dituntut oleh pihak penuntut hukuman pidana 2 tahun penjara dan dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000. Namun, saat hukuman terdakwa telah dijatuhkan, hukuman tersebut dibatalkan dengan alasan hukuman terdakwa terlalu ringan. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Medan memperberat hukuman dari 2 tahun pidana penjara menjadi 2,6 tahun pidana penjara atau 2 tahun 6 bulan pidana penjara. Di sini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi yang diajukan pemohon terdapat cukup alasan sehingga dapat untuk dikabulkan, yang membuat putusan Pengadilan Tinggi Medan dibatalkan. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata dan tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini, video pembelajaran dari kelompok 6 kami akhiri. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.